Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang soleh-solehah. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, berjumpa kembali dengan Pak Nur anak-anak di pembelajaran daring kita. Masih melanjutkan pada tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Untuk kesempatan ini kita akan belajar lanjutan kemarin, yaitu subtema 3. Subtema 3 yakni pengaruh kalor terhadap kehidupan. Materi yang akan kita pelajari adalah konduktor dan isolator panas. Oke, sebelumnya kita awali bersama dengan membaca basmalah. Semoga nanti pembelajaran kita berjalan lancar dan anak-anak bisa mencerna apa yang Pak Nur sampaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan mengamati gambaran. Pasti anak-anak sering melakukan kegiatan ini. Nah, gambar apa ini anak-anak? Merebus atau memasak ya. Merebus air atau memasak. Benda yang digunakan tentunya adalah ada dua perpaduan. Kenapa kita ketika memegang pegangan tangan pada gambar itu tidak panas? Kemudian kenapa air ataupun nasi yang ada di dalam panci itu bisa cepat panas dan mendidih atau pada akhirnya bisa masak. Nah, pernahkah anak-anak membantu ibu memasak? Pada gambar di samping, panci yang dipanaskan, ini lama-kelamaan panci akan terasa panas. Kenapa demikian? Karena terbuat dari aluminium. Karena panci terbuat dari aluminium yang sifatnya adalah dapat menghantarkan panas dengan baik. Berbeda dengan pegangan pada panci yang dipegang pada gambar ini anak-anak, yang terbuat dari plastik. Maka saat dipegang kita tidak akan merasakan panas atau kepanasan. Karena plastik bersifat tidak dapat menghantarkan panas. Jadi ini bisa kita lihat bahwa benda berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah benda konduktor. Kemudian yang kedua adalah benda isolator. Kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama adalah konduktor. Apa itu benda konduktor? Yaitu benda-benda konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah benda yang terbuat dari logam. Ini sifatnya menghantarkan panas. Aluminium ini juga bersifat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian besi dan sejenisnya. Ini benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya yaitu isolator. Yang kedua adalah isolator. Isolator adalah benda-benda yang dapat menghambat panas. Dalam artian tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Sehingga biasanya benda-benda seperti ini ya digunakan untuk menghambat panas. Bagaimana supaya kita memegang sesuatu ataupun ketika kita memegang benda yang kena panas tetapi tidak merasakan panas. Ini harus kita hambat dengan benda isolator. Contohnya adalah plastik, kayu, kain dan sejenisnya. Ini adalah benda-benda atau bahan-bahan yang sifatnya tidak bisa menghantarkan panas. Biasanya dipakai pada pegangan panci untuk membuat itu, ataupun alat untuk goreng itu ya, sutil, itu biasanya pegangannya dikasih benda-benda yang sifatnya isolator. Dengan tujuan apa? Supaya tidak panas tidak merambat sampai ke tangan kita. Baik,
Benda konduktor dan isolator itu apa? Atau yang sering kita lihat, ini sering sekali kita saksikan di kehidupan kita. Anak-anak pasti punya banyak sekali benda konduktor dan isolator. Ini contoh. Ini lihat gambar ini. Yang ini adalah isolator. Pegangan tangan ini terbuat dari bahan yang sifatnya isolator, menghambat panas. Kemudian ini dalamnya ataupun panci ini, ya, ini adalah terbuat dari aluminium ataupun logam, sehingga bisa mengantarkan panas, dan inilah yang disebut dengan konduktor. Berikutnya, setrika listrik. Ini juga benda yang memanfaatkan konduktor dan isolator, yaitu di pegangannya ini adalah menghambat arus listrik, ya, sehingga kalau kita menyetrika yang kita pegang adalah ini supaya tidak kepanasan. Kemudian bawahnya, alasnya ini adalah konduktor karena bersifat mengantarkan listrik, ya, sehingga menyebabkan panas, dan panas ini kemudian digunakan untuk merapikan pakaian. Nah, ini juga sama, benda ini juga memanfaatkan konduktor dan isolator panas, yaitu solder. Di ujung solder ini terbuat dari logam atau aluminium, logam, sehingga pengantar panas ini. Setelah ini dihubungkan dengan arus listrik, maka lama-kelamaan akan panas, dan di sini ujung ini akan menjadi panas. Nah, yang dipegang ini adalah terbuat dari isolator. Supaya apa? Panas yang dari ujung sini tidak sampai ke tangan kita karena terhambat oleh benda isolator. Itulah benda-benda konduktor dan isolator yang memang sering kita jumpai dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Demikian ini untuk pelajaran kita pada sesi kali ini, yaitu tentang konduktor dan isolator. Mudah-mudahan anak-anak bisa membedakan mana benda yang konduktor dan mana benda yang bersifat isolator. Baik, selanjutnya tugasnya adalah ini anak-anak. Tugas untuk IPA subtema 3, ini subtema 3, mohon maaf yang salah, subtema 3 KD 3.6 konduktor dan isolator panas. Tugasnya adalah ini, kerjakan halaman LKS halaman 25 yang soal HOTS ada 5, nomor 1 sampai 5, ya. Nanti dikerjakan di buku tugas atau di lembaran kertas, kemudian dikirimkan hasilnya lewat Classroom dan WA atau WA group jika kesulitan. Nanti yang di Classroom akan Pak Nur kasih tempat untuk pengiriman tugas. Baik, ini yang dapat Pak Nur sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Dan selamat mengerjakan, selamat belajar, dan pesan Pak Nur tetap semangat, ya, dalam belajar. Kemudian jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat hilang dan cepat kita bisa berjumpa kembali dalam tatap muka di kelas. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.